seperti lagu yang kami naikkan pada malam hari ini, demikian pula kerinduan hati kami di hadapan Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu lah yang akan memutuskan hidup kami. Firman-Mu lah yang bisa membuat hidup kami menjadi baru. Firman-Mu lah yang bisa mengubah kehidupan kami menjadi sama sekali baru, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya pada malam hari ini kami memohon kiranya Tuhan berkenan berfirman kepada kami. Tuhan berkenan menyapa kami, supaya melaluinya hidup kami semakin diperbaharui di dalam keserupaan dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Mari Ibu Bapak kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Ada 2 bagian firman Tuhan. Dan malam hari ini saya mengajak kita melihat diri kita dengan cara pandang yang baru, yaitu dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita? Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara-saudara, malam hari ini saya mau menceritakan dan menyaksikan satu kebenaran penting yang perlu kita imani, yang perlu kita hidupi, yang perlu kita rasakan setiap hari. Bahwa setiap kita itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Bagaimana ceritanya kok kita dikatakan sebagai miliknya Tuhan? Dari Efesus pasal 1 ayat 13 tadi firman Tuhan menyaksikan bahwa sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mungkin tindakannya sangat sederhana, yaitu dengan kita berdoa dan mengundang Yesus Kristus untuk masuk di dalam hidup kita, menjadi Tuhan dan Raja untuk selama-lamanya. Mungkin doa kita nggak lebih daripada 5 menit. Tetapi doa yang sederhana itu mengubah hidup kita secara total. Karena apa? Karena sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus menandai kita sebagai tanda miliknya. Jadi begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita milik siapa? Kita milik siapa? Kita milik Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa atas surga dan bumi. Itulah yang memiliki kita. Nah, coba kasih tahu kiri kanannya, kamu milik Yesus. Amin saudara. Perhatikan baik kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita ini milik kepunyaannya Kristus, kalau kita ini milik kesayangannya Kristus, siapa yang akan menjaga kita? Kok ada ragu-ragu? Pemiliknya. Saya ulang lagi, kalau kita ini menjadi miliknya Kristus, siapa yang akan menjaga kita? Siapa yang memelihara kita? Amin. Ini loh yang harus kita yakini setiap hari. Jadi kalau tetanggamu gosipin kamu, gak usah khawatir, gak usah panas hati. Karena apa? Karena apa? Karena Kristus yang akan punya urusan. Saya kasih contoh ya, mana tadi handphone saya? Biar ibu bapak mengerti. Saya tidak sedang promosi handphone, tapi saya mau mengilustrasikan. Ini handphone milik saya. Dibeli dengan hasil jerih lelah dan keringat saya. Oke? Dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan berdua. Saya dengan penjual, gitu ya. Setelah saya beli, ini handphone milik saya. Oke? Pertanyaan saya, siapa yang akan menjaga handphone ini? Saya. Kalau ibu bapak macam-macam dengan handphone saya, misalnya lagi dipegang anak saya Gisya, lalu ibu bapak tiba-tiba colek langsung tendang, ding gitu ya. Siapa yang marah? Saya ya.
Mengerti? Padahal handphone saya sedang dipegang anak saya. Tapi begitu dipegang dan saya lihat, oh jangan macam-macam, dia belum tahu. Saya. Ngerti maksud saya? Ibu bapak, ini kabar baik yang harus kita imani setiap hari. Bahwa hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Dan ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, maka yang akan menjaga kita, yang akan bertanggung jawab dalam hidupan kita, Tuhan sendiri. Itulah sebabnya dikatakan engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan menandai kita sebagai miliknya dengan apa? Dengan memberikan Roh Kudus itu turun ke dalam kehidupan kita. Jadi cara Tuhan menjaga kita, cara Tuhan melindungi kita, Tuhan tidak menjaga dan melindungi kita dari jauh. Tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Bisa dimengerti di sini? Jadi Tuhan tidak pernah absen melindungi kita. Tuhan tidak pernah absen menjagai kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, malam hari ini, di minggu terakhir bulan misi kita, saya mengajak kita merenungkan satu kebenaran lagi. Apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita? Setelah kita menjadi miliknya Tuhan, apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita? Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Jadi kita miliknya siapa, Ibu Bapak? Miliknya Kristus. Siapa yang menjaga kita? Kristus. Siapa yang memelihara kita? Kristus. Hidup kita untuk siapa? Kristus. Kristus. Oke ya, jelas ya? Sekarang mari kita baca Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan. Mari kita fokus dulu di ayat yang ke-15, baru nanti kita naik ke ayat 14 dan turun ke ayat yang ke-16. Saudara-saudara, mari kita perhatikan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi saudara, begitu kita menerima Kristus, begitu kita dimeteraikan oleh Kristus, oleh Roh Kudus ke dalam kehidupan kita, maka di dalam diri kita ini terjadi sesuatu yang besar. Yang pertama, Roh Kudus yang turun ke dalam diri kita bukanlah roh yang memperbudak kita, tetapi roh yang memerdekakan kita. Amin. Saya ulang lagi ya. Roh Kudus yang turun ke tengah-tengah kita, yang tinggal di dalam diri kita, bukanlah roh yang menekan kita, yang memperbudak kita, yang harus kita layani. Kalau enggak nanti dia marah. Bukan roh yang seperti itu. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita adalah roh yang memerdekakan kita. Roh yang menjadikan kita merasa bebas, roh yang menjadikan kita terbebas dari apapun, termasuk belenggu-belenggu dosa. Nah, yang kedua, setelah kita dimerdekakan, setelah kita dibebaskan, maka yang kedua, Roh Kudus itu membuat kita menjadi apa? Ingat, mari kita perhatikan yang B. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Saudara-saudara, kebenaran penting kedua yang perlu kita pahami adalah begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu Roh Kudus turun ke atas kita, dimeteraikan oleh Tuhan, maka di saat itu pula kita diangkat menjadi anak
anak Allah. Bukankah ini kita sangat menyenangkan hati kita, saudaraku? Efesus pasal 1 kita tadi belajar, aku ini milik Tuhan. Tetapi dari Roma pasal 8 ayat yang ke-15 kita belajar, aku ini anak. Ayo, apalagi yang kurang? Apalagi yang perlu kita risaukan sekarang? Sekarang, sejak kita menerima Kristus, kata Roh yang menjadikan kamu anak Allah itu memiliki arti kita itu diadopsi menjadi anak Allah. Jadi kalau yang namanya diadopsi, kalau dalam bahasa hukumnya ini saudara-saudara, orang atau anak yang diadopsi itu pertama, dia sudah kehilangan statusnya dengan keluarga yang lama. Kalau saya misalnya punya anak 3, lalu saya mengadopsi 1 anak lagi, maka anak yang saya adopsi tadi itu hubungan secara hukum terpisah dengan keluarga yang lama. Dia ada di dalam keluarga sistem saya, keluarga saya. Bisa dimengerti ya? Yang kedua, saudara-saudara, setelah anak itu resmi menjadi keluarga saya, masuk di dalam keluarga kakak saya, masuk secara hukum di aktenya sudah tertulis nama orang tua adalah Simon dan Memo, maka anak itu pun berhak mendapatkan warisan dari saya. Betul apa tidak? Betul. Lalu yang ketiga, di dalam tradisi pada waktu itu, kalaupun sebelum diadopsi, orang itu punya hutang yang banyak, tetapi kalau begitu sudah diadopsi, hutang itu tidak punya hutang lagi. Karena statusnya sudah berubah. Bisa dimengerti ya? Nah, saudara-saudara, pertanyaan saya, kalau misalnya saya bangkrut, anak yang saya adopsi ikut bangkrut nggak? Hah? Ikut, karena sudah menjadi bagian dari saya. Jadi saudara-saudara, kenapa kok saya menceritakan bagian ini? Karena saya mau kita belajar ini. Yaitu pada waktu Tuhan sudah mengangkat kita jadi anak-anaknya. Yang pertama, kita pasti akan dicintai oleh Tuhan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-17 disebutkan kita akan menjadi ahli waris. Artinya semua yang tertulis di Alkitab ini pasti akan kita dapatkan. Semua janji-janji Tuhan pasti tergenapi di dalam kehidupan kita. Tetapi di situ ada conditional clause. Wih, bahasa Inggris lagi. Ada kalimat prasyarat, mari perhatikan di ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka disebutkan apa? Kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima apa? Janji-janji Allah. Semua yang Tuhan janjikan kita berhak menerima enggak? Berhak, karena kita adalah anak. Tetapi perhatikan, yang menerimanya bersama-sama dengan kita, yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan. Jadi ada syaratnya. Janji yang Tuhan berikan tadi, semua janji-janji yang ada di dalam Alkitab ini ada prasyaratnya. Jika kita mau membayar harga. Amin. Nah, kembali lagi khotbah di awalnya menyenangkan, masuk ke dalamnya mulai garuk-garuk kepala. Semua janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita hanya jika kita mau menyangkal diri, pikul salib bersama-sama dengan Kristus. Itulah sebabnya di khotbah dalam bulan misi ini saya selalu menekankan pentingnya kita untuk hidup di dalam kebenaran firman, pentingnya kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, pentingnya kita untuk hidup dalam kasih. Karena hanya dengan cara demikian, kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan ketika kita semakin dewasa di dalam Tuhan, otomatis apa yang Bapa punya akan diberikan kepada kita. Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal yang berharga baginya kepada anak-anak yang tidak bisa dipercaya. Amin. Dan hanya jika kita mau berproses bersama dengan Tuhan, hanya jika kita mau menyangkal diri dan pikul salib, kita akan dipercaya oleh Tuhan. Jadi siapa di sini pengen diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan yang pengen diberkati. Amin. Amin. Kata kuncinya mau menderita bersama dengan Kristus. Kasih tak? Mau nggak kamu gitu ya? Haleluya. Amin. Mau menderita bersama dengan Kristus? Mau menyangkal diri?
Mau pikul salib? Apa bentuknya? Mari kita perhatikan ayat 14. 14 ya. Semua orang. Nah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah siapa? Anak Allah. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Siapa memimpin kita? Roh Allah atau Roh Kudus. Perhatikan baik ini. Jadi siapa yang memimpin hidup kita? Roh Kudus. Bentuk katanya itu bentuk present aktif indikatif. Jadi artinya apa? Setiap hari. Setiap hari. Nah ini bentuk, saya ulang. Bentuk katanya adalah present indikatif pasif. Itu artinya apa? Kita ini tinggal menerima. Yang mengerjakan itu siapa? Roh Kudus. Jadi setiap hari Roh Kudus itu akan memimpin setiap anak-anak Allah. Artinya yang menyediakan rute-rutenya itu siapa? Roh Kudus. Kita tinggal menjalaninya. Bisa pahami di situ? Bisa mengerti ya? Jadi setiap hari kita dipimpin Roh Kudus nggak? Dipimpin. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus ada di sana. Pada waktu kita punya masalah, Roh Kudus ada di sana. Pada waktu kita senang, Roh Kudus ada di sana. Ya, setiap waktu kata firman Tuhan, Roh Kudus selalu memimpin kita. Pertanyaannya, Roh Kudus mimpin kemana? Roh Kudus mimpin apa kita setiap hari? Mari kita naik ke ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, ingat setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Jadi jika kamu hidup oleh Roh, kamu akan apa? Mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Roh Kudus memimpin kita kemana? Roh Kudus setiap hari memimpin kita di dalam peperangan rohani. Untuk apa? Supaya kita mematikan kuasa dosa di dalam hidup kita. Nah, kita mulai konsentrasi lagi. Jadi Roh Kudus memimpin kemana kita setiap hari? Roh Kudus memimpin kita agar setiap hari kita bergiat mematikan kuasa dosa yang giat bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mau memimpin kita supaya dosa itu makin hilang kuasanya. Makin hari hidup kita makin baik, makin hari hidup kita makin benar, makin hari hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu proyek yang Kristus kerjakan, itu proyek yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, suka ya dengan firman Tuhan ini ya. Jadi Roh Kudus setiap hari memimpin kita. Setiap hari bekerja dengan giat, membawa kita untuk memasuki peperangan ini. Matikan dosa, matikan kuasa dosa itu supaya apa? Supaya dosa itu kehilangan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Supaya buah-buah Roh Kudus, masih ingat kemarin saya ilustrasikan satu sumber berapa sungai? 9 sungai tadi itu makin kelihatan mengalirnya makin deras, makin banyak orang yang diberkati. Jadi Roh Kudus tidak pernah mengajak kita bermain-main. Roh Kudus memimpin kita untuk mematikan dosa dan segala variannya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Roh Kudus memimpin kita untuk mematikan dosa, please jangan buka celah untuk dosa. Bisa dimengerti? Menghadapi dosa yang ada dalam diri kita aja sudah repot, apalagi buka pintu bagi dosa-dosa yang lain. Makin Amin. Mari kita perhatikan ayat 29. Ya, kita perhatikan ayat 29 ya. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak. Ini proyeknya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak punya proyek supaya hidup kita kaya.
Roh Kudus tidak punya proyek supaya kita makin ganteng. Roh Kudus tidak punya proyek supaya rumah kita makin gede. Roh Kudus tidak punya proyek supaya mobil kita jadi 1 dari 10. Tidak. Proyeknya Roh Kudus adalah memimpin kita, memampukan kita, menolong kita, agar kita semakin hari semakin bersemangat untuk mematikan dosa dalam diri kita, supaya hidup kita makin serupa dengan Yesus. Hanya itu. Amin. Urusan berkat, masih ingat ya, urusan berkat. Urusan berkat itu seiring dengan kedewasaan kita di hadapan Tuhan. Makin kita serupa dengan Kristus, Tuhan akan banyak memberkati kita. Amin. Haleluya. Coba kasih tahu kiri kanan, kok mulai ngantuk, kamu masih semangat kan gitu loh. Kok saya lihat dari sini kok khotbah misi yang terakhir ini kayaknya berat sekali saya lihatnya. Aduh Pak Pendeta, ini berat sekali khotbahnya hari ini. Ya, karena itu yang Tuhan firmankan, bukan? Jadi Roh Kudus punya proyek dalam hidup kita, yaitu agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan yang harus kita tempuh, itu tujuan yang harus kita capai. Jalannya ke sana. Kalau kita balelo, Roh Kudus akan sentil kita. Paham ini? Kita mungkin nggak mau, aku mau belok kiri, nggak apa-apa, silakan. Tapi nanti akan disentil belok kanan lagi, lurus lagi. Jadi daripada babak belur, lebih baik ikut Tuhan. Amin. Saya senang lagu yang begini. Saya mau ikut Yesus. Kalau gitu, saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Referennya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita dipimpin kemana oleh Roh Kudus? Memimpin kita dalam peperangan setiap hari, agar kita semakin hari semakin mematikan dosa itu, sehingga dosa dalam diri kita semakin hilang kuasanya, sehingga hidup kita makin serupa dengan Kristus. Ingat ya, itu peperangan yang Roh Kudus sediakan setiap hari untuk kita. Pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana cara Roh Kudus memimpin kita ke situ? Bagaimana cara Roh Kudus memimpin kita agar mematikan kuasa dosa itu? Lewat mana Roh Kudus memimpin kita? Mari kita perhatikan kembali kepada pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Saudara-saudara, kata yang diterjemahkan dipimpin itu dari kata ago. Maka kata yang dapat dipahami, dari sini kita dapat mengerti pola kerja Roh Kudus di dalam memimpin kita. Jadi kata ago ini memiliki arti mendorong, memiliki arti menekan, memiliki arti mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Apa yang didorong? Apa yang ditekan? Pikiran. Jadi saudara-saudara, dari sini dapat kita pahami satu strategi yang dipakai oleh Roh Kudus untuk memimpin kita mematikan dosa. Itu pintu pertama yang dipakai, wahana atau area pertama yang dipakai, itu area pikiran kita. Itulah sebabnya kemarin di minggu-minggu awal kita katakan dalam Yohanes pasal 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mengapa kita harus dikuduskan oleh firman Tuhan? Mengapa hidup kita perlu dikuduskan, diubah oleh kebenaran firman Tuhan? Karena melalui firman Tuhan itulah kita akan dibaharui oleh Tuhan. Dan itu lewat mana? Itulah sebabnya kita jadi mengerti dalam Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata agar kita memperbaharui terus akal budi kita. Karena apa? Pikiran kita memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Contoh, kalau kita pikirannya salah, akibatnya emosi kita ikut bersalah. Kalau udah emosinya salah, perbuatannya salah nggak? Salah. Contoh,
Kalau ibu bapak salah memikirkan tentang saya, hatinya berbeda nggak jadinya? Misalnya ibu bapak dengar gosip-gosip misalnya, ih, Pak Simon itu tau nggak, orangnya itu mata duitan. Ngerti ya? Satu orang ngomong begitu, orang lain ngomong begitu. Ya bener lu, mata duitan kemarin lu pinjam sama aku nggak bayar. Ya kemarin juga sama. Satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, enam orang, 10 orang ngomong begitu. Pak Simon itu mata. Akhirnya pikiran kita percaya, Pak Simon itu mata. Setelah pikiran kita percaya kalau Pak Simon itu mata duitan, hati kita bagaimana? Perasaan ibu bapak dengan saya gimana? Berubah nggak? Berubah. Begitu hatinya sudah berubah, perasaannya berubah, sikap tindakan ibu bapak ke saya berubah nggak? Berubah. Kalau ketemu saya langsung pura-pura nggak lihat. Ya, kalau ketemu saya langsung pegang apa namanya, pegang dompet. Takut dompet saya di dompet. Gitu kan? Karena apa? Sudah ada kepercayaan kalau saya itu mata duit. Nah, saudara-saudara, itulah cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus pertama-tama dari kata memimpin itu abu, itu menggunakan pikiran kita. Supaya pikiran kita itu senantiasa dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara di dalam kalimat pengutusan kita, itu mengutip dari kitab Filipi. Apa di sana? Coba mari kita lihat kalimat pengutusan kita ada di warta. Apa yang harus kita pikirkan dalam setiap hari? Di kalimat pengutusan. Jadi akhirnya saudara-saudara, apa saudara? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, harus diapain? Pikirkanlah semuanya. Apa yang harus kita pikirkan setiap hari? Ini. Bukan gosip, bukan apa kata orang, bukan beratnya masalah yang harus kita hadapi. Tetapi bagaimana kita meresponi setiap situasi yang ada seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itulah yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Masalah berat tidaknya masalah itu kan bergantung dari cara pandang kita. Bergantung dari bagaimana kita memegangnya, bagaimana kita menghandle-nya. Kalau masalah itu kita pegang, terus contohnya begini Ibu Bapak. Ini handphone beratnya nggak berat kok. Kalau saya pegang begini 1 jam, kuat nggak? Kuat ya. Handphone yang sama saya pegang begini 5 jam. Terasa berat nggak? Hah? Berat nggak? Pegel. Pegel kan? Pegel tangan kita tuh. Kalau 12 jam kita pegang begini, rasanya gini kan? Gitu ya. Pertanyaan saya, handphonenya berat nggak? Tidak. Yang membuat berat jadinya apa? Waktu lama kita memegang itu. Begitu pula dengan masalah. Berat tidaknya masalah itu bergantung berapa lama kita memegang masalah itu. Amin. Jadi kalau kita punya masalah, oh aku punya masalah, yes. Tuhan, aku punya masalah. Aku tahu firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekarang aku percaya kepadamu. Aku mau belajar menikmati firman-Mu itu. Aku nggak mau tahu. Aku percaya Tuhan akan tolong. Masalah dipegang, ditaruh kepada Tuhan. Selesai. Sekarang tugas kita berjalan meresponi dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Selain memimpin kita dalam pertempuran rohani yang lihat pikiran kita tadi itu, supaya kita dikuasai oleh firman. Karena kuasa firman itu akan mengubahkan hati dan tindakan kita. Maka di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa apa? Kita adalah anak-anak Allah. Ingat ya, kalau kita adalah anak-anak Allah, kita berhak atas semua janji-janji Allah. Jadi maksudnya roh bersaksi itu apa? Maksudnya begini saudara-saudara. Dalam hidup ini kadangkala kita menghadapi situasi yang membuat kita sulit sekali bernapas, dalam tanda kutip. Karena apa? Saking beratnya masalah. Pernah punya pengalaman itu? Jadi punya masalah, minta tolong ke kiri, pintu ditutup. Minta tolong ke kanan, pintu ditutup. Berpaling ke belakang, sudah ada tembok. Maju ke depan, ada jurang. Ya toh? Kita bingung sekali mau cari bagaimana ini. Bisa dimengerti? Hidup ini sudah kayaknya udah masuk kotak dan tinggal menunggu hari kematian tiba.
menghitung hari. Lalu di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Roh Kudus mengingatkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu kita ingat firman Tuhan, oh ya benar ya, Tuhan berfirman seperti ini ya. Kayak misalnya, di dalam nas kita hari ini, di dalam pembaruan komitmen, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka apa di sana? Terlaksanalah segala rencanamu. Oh, iya ya, Tuhan mengingatkanku untuk menyerahkan seluruh karya-karyaku ini kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berserah. Nah, lagu kedua yang saya suka itu apa, saudara? Aku berserah. Oh, kalau saya lagu itu, saudara, saya ingat tahun yang lalu sambil nangis-nangis lagu itu saya. Aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Kalau yang namanya berserah itu nol. Mengerti? Kalau kita masih punya ingin itu masih satu. Tapi kalau namanya berserah itu namanya nol. Wes Tuhan, Tuhan mau ngapain terserah. Aku milikmu, aku hidup di tanganmu, hidup matiku dalam tanganmu, keluargaku ada di tanganmu, anak-anakku ada di tanganmu. Wes pokoknya terserah Tuhan mau apa. Ternyata ketika kita berserah kepada Tuhan, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Nah, itulah kita diingatkan, oh firman Tuhan itu seperti ini. Jadi saudara, itulah sebabnya kenapa saya selalu mengingatkan kita semua untuk baca firman. Karena firman itu akan dipakai Roh Kudus mengingatkan kita. Untuk apa? Menumbuhkan iman di dalam diri kita. Dan dari iman itu kita akan diajak melihat diri kita dengan cara pandang yang baru. Hei, kamu ini anak Allah. Karena kamu anak Allah, kamu berhak menerima janji-janji daripada Tuhan. Jangan biarkan kesulitan, jangan biarkan masalah, jangan biarkan intimidasi itu mengambil alih hidupmu dan mengambil alih sukacitamu. Engkau adalah anak Allah. Karena engkau adalah anak Allah, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Engkau akan dijaga oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Hidup kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kami ada di dalam kuasa Tuhan. Hidup kami ada dalam cinta kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat menikmati penyertaan-Mu, untuk dapat menikmati cinta kasih-Mu, untuk dapat merasa cukup di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak lagi mengeluh dengan beratnya tantangan hidup yang kami jalani, tapi justru kami semakin bersemangat mematikan dosa di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya semakin kami serupa dengan Kristus, maka hidup kami akan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.